Selamat kita bertemu lagi di dalam ibadah masih online. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Firman Tuhan saya berikan tema semangat berkorban. Terambil daripada Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16. Berbunyi demikian, Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan di sini, karena besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, lalu Allah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal. Nah ini saudara-saudara, ayat ini kalau dijadikan kata-kata mutiara, bunyinya adalah cinta perlu pengorbanan. Tuhan mencintai manusia supaya manusia diselamatkan, supaya manusia tidak binasa masuk neraka. Nah, cinta dari Tuhan ini perlu dibuktikan, yaitu dengan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Yesus hadir di dunia itu sebagai bukti daripada cintanya Tuhan. Dan Yesus di dunia bukan cuma hidup, berjalan-jalan dan seterusnya. Lalu dia bekerja di umur 30 tahun. Dan setelah itu, setelah umur 33 tahun, Tuhan Yesus tiba saatnya untuk mempersembahkan dirinya menjadi korban bagi Tuhan. Ya, saudara-saudara, zaman dulu orang Israel disuruh berkorban oleh Tuhan. Waktu Tuhan sudah menyuruh bikin tabernakel, orang Israel disuruh beribadat kepada Tuhan dan di situ disuruh berkorban. Ya, ada korban penebus salah, korban penebus dosa, ada korban syukur dan seterusnya. Saudara-saudara, korban itu sakit, saudara. Segala sesuatu yang namanya korban itu pasti sakit. Kenapa? Seperti binatang itu kalau dia bisa berteriak, dia kesakitan. Pada waktu dia disembelih, dia dipotong, sakit sekali. Kita juga sama, saudara-saudara. Kalau kita disuruh berkorban oleh Tuhan, terasanya sakit sekali. Ya, saudara, dan korban itu mahal harganya. Ya, saudara-saudara, di dalam surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, di situ dikatakan kita ini ditebus bukan dengan barang yang fana, dengan emas, dengan permata dan yang lain-lain, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Nah, ini mahal sekali, ya saudara-saudara, darah yang kudus. Di dalam Imamat 1 ayat yang kedua, Tuhan menyuruh orang umat Israel mempersembahkan korban bakaran. Korban bakaran itu diantaranya adalah lembu sapi atau kambing domba. Ini lembu sapi dan kambing domba di dalam Imamat 1 ayat 2. Lalu dalam Imamat 4 ayat 3, di situ disebutkan korban penghapus dosa, yaitu lembu jantan muda. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu belakangan ini saya sempat memperhatikan, melihat, ya saudara, harga seekor sapi itu 14 juta zaman sekarang, saudara-saudara. Ya, ada yang 24,5 juta. Jadi satu ekornya itu 14 juta sampai 24,5 juta. Mahal sekali, saudara-saudara. Zaman dulu umat Israel itu disuruh mempersembahkan lembu sapi sebagai korban buat Tuhan. Nah, memang zaman dulu dengan zaman sekarang kurs mata uang itu berubah, tetapi pasti itu lebih mahal dibandingkan dengan kambing domba. Kalau harga kambing zaman sekarang itu 3,5 juta per ekor. Nah, saudara, jadi jauh lebih mahal lembu sapi. Jadi korban ini mahal sekali, yaitu darah Kristus itu sangat mahal, tidak bisa dibayar dengan uang seluruh dunia. Ya, sebab itu Tuhan Yesus berkata dalam Injil, kata Tuhan kepada murid-muridnya, kepada pengikutnya, buat apa satu orang manusia memperoleh harta seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya. Nah, sebab itu Tuhan juga berkata kepada murid-muridnya, bersukacitalah kamu, bukan karena kamu melihat iblis dikalahkan dan jatuh dari langit. Bukan, tetapi kalau namamu tertulis di dalam kerajaan sorga. Saudara, bagaimana nama kita bisa tertulis dalam kerajaan sorga? Kita harus ditebus dengan darah Kristus. Kita harus percaya, menerima Yesus, dan kita ditebus dengan darahnya. Itu darah Yesus itu adalah korban buat keselamatan manusia. Nah, sekarang saudara-saudara, korban juga itu adalah bukti cinta. Tadi saya katakan begitu, ya. Kalau orang mencintai itu tidak cukup hanya dengan omdo dan nato, hanya omong doang dan no action, talk only, cuma ngomong doang.
ngomong saya cinta sama kamu dan seterusnya, itu nggak cukup saudara. Tetapi cinta itu harus talk less, do more. Sedikit bicara, banyak bekerja. Nah saudara-saudara, itu yang Tuhan kehendaki dan Tuhan lakukan. Tuhan melakukan, dia cuma pintar ngomong sama manusia, aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu. Tapi dia buktikan dengan mengorbankan Yesus, anaknya, ya, sebagai korban untuk menyelamatkan manusia. Darahnya itu ditumpahkan sampai kepada tetes darah terakhir di Bukit Golgota itu. Nah kalau saudara dan saya berkata saya mengasihi Tuhan, maka sudah sepantasnya saudara dan saya tidak cuma pintar ngomong saya cinta Yesus, tidak. Tapi saudara saya harus banyak bekerja bagi Tuhan. Artinya apa? Ada tindakan. Ya, saudara-saudara, Yesus tinggalkan kemuliaan sorga dan rela jadi manusia yang hina. Kenapa? Karena cinta dia kepada manusia. Dia buktikan. Kalau saudara dan saya mengatakan saya cinta sama Tuhan, buktikan cinta saudara dan saya kepada Tuhan dengan apa? Berkorban. Saudara-saudara, dan untuk berkorban itu perlu semangat. Ya, itu semangat, itu dorongan dari dalam yang membuat kita punya kesukaan, punya gairah untuk berkorban bagi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang ini, saudara-saudara, zaman sekarang ini teknologi begitu maju dan manusia lewat teknologi diarahkan kepada kemudahan-kemudahan. Banyak sekali saudara-saudara, contoh-contohnya di dalam, misalnya di dalam untuk makanan itu, kalau dulu ibu-ibu harus parut kelapa, sekarang nggak usah repot-repot, sudah ada santan yang jadi kara. Kalau dulu kita mau makan harus repot-repot ke pasar beli ayam, lalu cuci, lalu dimasak dan seterusnya. Sekarang sudah banyak fast food, saudara-saudara, menyediakan makanan-makanan siap saji, cepat, ya saudara. Dan misalnya teknologi informatika. Nah saudara-saudara, itu zaman sekarang kan ada handphone. Nah mudah orang bisa menghubungi ke luar negeri pun jadi bisa karena ada handphone. Nah kalau ibadah sekarang, saudara-saudara, nggak usah bawa Alkitab ke gereja, pakai handphone, gampang, mudah. Saudara-saudara, itu teknologi, ya saudara-saudara, membuat orang menjadi nyaman. Tetapi sesuatu yang baik seperti itu belum tentu berdampak baik juga. Kita harus hati-hati, saudara-saudara, ya. Nah, contohnya yang lain, misalnya kalau kita beribadah di gereja, ayat-ayat saudara sudah ditampilkan di layar monitor itu, ya, di layar monitor atau di layar apa itu yang di depan, ya, buat multimedia. Nah saudara, ayat ditampilkan, jadi jemaat nanti diajak tanpa sadar, jemaat dibiasakan seperti itu, dan jemaat berpikir saya ngapain bawa Alkitab ke gereja, ayatnya sudah ditayangkan di situ, lebih gampang, lebih mudah, lebih praktis. Nah itu saudara-saudara, kemajuan teknologi di akhir zaman ini membuat manusia ini lebih praktis, tetapi kita harus berhati-hati. Itu bukan salah, itu baik, tetapi harus berhati-hati, saudara-saudara, ya. Jangan sampai iblis memakai kemudahan-kemudahan seperti itu untuk membuat kita menjadi malas untuk berkorban. Kalau saudara zaman sekarang ini, ya, karena pandemik virus corona, ibadah disuruh di rumah. Saudara, online, streaming, lebih enak mana? Saudara, ibadah streaming online dengan ibadah offline, datang ke gereja. Pasti lebih enak ibadah di rumah, saudara-saudara. Karena ibadah di rumah nggak usah capek-capek keluar rumah, nggak usah keluar duit untuk ongkos, bensin, nggak usah kita repot-repot segala macam, ya saudara-saudara. Ibadah di rumah itu memang tampil sebaik-baiknya, tetapi juga dia bisa santai, bisa sambil tiduran, bisa sambil makan kacang, makan kerupuk, dengerin khotbah, enak, saudara-saudara. Dan orang nanti kalau tidak hati-hati lebih menyukai ibadah online dibanding offline, karena lebih repot, lebih ribet, saudara-saudara. Nah ini keadaan akhir zaman, teknologi manusia salah satunya, kepintaran manusia mengarahkan manusia itu menjadi mendapatkan kemudahan-kemudahan dan kenyamanan-kenyamanan, sehingga akhirnya mereka tanpa sadar tidak bisa berkorban secara jasmani kepada Tuhan, ya. Saudara-saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 saya bacakan buat saudara. Ini ayat yang sudah sering kita baca, surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi itu adalah ibadahmu yang sesungguhnya. Ya, saudara-saudara, intisari daripada ibadah itu adalah apa?
persembahkan tubuhmu, berkorban buat Tuhan. Kalau saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan online seperti ini, saudara tetap harus korbankan waktu saudara untuk dengarkan dengan baik-baik. Jangan sambil bekerja, jangan sambil aktivitas lain-lain, sebab kalau seperti itu konsentrasi kita bisa pecah. Kita harus tetap konsentrasi dengan baik. Nah, itu korbankan waktu, korbankan tenaga, pemikiran dan seterusnya. Apalagi kalau saudara dan saya ibadah offline, pergi ke gereja, kita harus mempersembahkan tubuh kita, waktu kita yang terbaik, kesenangan kita dan seterusnya. Nah, Tuhan berkata ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya adalah persembahkan tubuhmu. Tubuh ini daging, saudara-saudara. Jadi artinya apa? Ibadah yang sejati itu bukan cuma sekadar datang ke gereja, baca Alkitab dan seterusnya, tetapi korbankan kedaginganmu. Saudara-saudara, kedagingan kita itu apa? Yang tadi dibikin suasana yang nyaman, yang segala macam, jadi kedagingannya bisa lebih muncul. Korbankan itu. Ibadah online itu tidak salah, saudara-saudara, asal kitanya mau berkorban buat Tuhan. Yang tadi saya bilang, korbankan waktu, kita harus serius, jangan sambil main-main, itu korban namanya, saudara. Ya. Nah, 2 Samuel 6 ayat yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Di sini firman Tuhan dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Ini cerita Raja Daud membawa tabut Tuhan, ya saudara-saudara, dipindahkan ke Yerusalem. Tetapi Daud tidak bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, bagaimana caranya. Lalu Daud, ya saudara, pindahkan tabut Tuhan itu dengan taruh itu tabut di atas pedati, lalu dijagain di belakangnya oleh Usa. Nah, di tengah jalan itu si lembunya tergelincir kakinya, seterkilir mungkin kakinya, saudara-saudara, dan itu peti mau jatuh. Lalu sama Usa dipegang, dan saat itu juga Usa dibunuh oleh Tuhan di situ. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Daud memindahkan tabut ini pengen enaknya doang, saudara, pakai pedati kan gak capek, saudara-saudara. Sedangkan tabut Tuhan itu ada kayu pengusung. Jadi tabut Tuhan itu harusnya dipikul, diusung. Diusungnya nggak boleh sembarangan orang sama imam-imam. Nah, karena Daud tidak bertanya kepada Tuhan, ya saudara-saudara, ibadahnya itu tanpa korban. Jadi pakai pedati nggak ada korban darah. Jadi murka Tuhan yang hadir. Sedemikian saudara dan saya, kalau kita menjadi anak Tuhan, mengiring Tuhan, tidak mau berkorban buat Tuhan, gak merasa, aduh rasanya sakit banget ya ke gereja lagi. Istilahnya begitu, saudara-saudara. Kita gak mau berkorban waktu, korban tenaga, korbankan tubuhmu. Artinya sesuatu yang penting, yang berharga di mata kita itu harus diberikan sama Tuhan. Sakit kan saudara-saudara? Nah, kalau kita tidak mau berkorban buat Tuhan, bisa terjadi murka Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ayat yang selanjutnya 13-15, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Nah, lalu Daud titipkan itu tabut Tuhan di rumah Obed-Edom 3 bulan. Tuhan memberkati Obed-Edom. Lalu Daud mau pindahkan lagi tabut ini. Tetapi sekarang dia bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, kamu harus pindahkan itu dengan itu tabut harus dipikul oleh imam-imam, dan kamu harus mempersembahkan korban. Dan Daud lakukan itu. Pada waktu Daud mempersembahkan korban, dia saudara, dalam saat memindahkan tabut Tuhan itu, maka Daud bersukacita. Kenapa? Karena hadirat Allah turun ada di situ. Saudara dan saya, kalau mengiring Tuhan, mau mengorbankan tubuhmu kepada Tuhan, mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam hidupmu dan engkau akan bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan berkenan akan ibadah kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga kalau Tuhan berkenan, dia akan hadir. Dan kalau dia hadir, dia pasti membawa berkat, membawa sukacita dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, kekristenan itu adalah ibadah yang ditandai dengan korban. Jadi sebagai anak Tuhan, orang percaya Tuhan, saudara dan saya harus berkorban. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu berkata korban, korban, korban.
Waktu Adam berbuat dosa, jatuh dalam dosa, untuk menjaga Adam, melindungi Adam, Tuhan harus potong binatang, dan dia bikin baju untuk Adam menutupi rasa malunya Adam. Ya, saudara-saudara, jadi korban sampai kepada kitab Wahyu, kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena zaman sekarang korban kepada Tuhan diantaranya adalah doa orang-orang kudus, dan itu naik ke hadapan hadirat Tuhan, berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau di halaman tabernakel itu di mesbah korban bakaran, ini binatang-binatang dipersembahkan di situ, dan waktu dibakar itu baunya menjadi bau yang harum di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara saya menjadi anak Tuhan yang mau berkorban bagi Tuhan, mempersembahkan kedagingan kita, maka Tuhan akan senang. Tuhan akan bersukacita karena ibadahmu dan ibadahku. Dan kalau Tuhan bersukacita, Dia akan memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, Imamat 6, ayat 9, 12, dan 13. Imamat pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mesbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mesbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ayat 12, api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harun harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah, janganlah dibiarkan padam. Saudara-saudara, ini korban harus tetap menyala di atas mesbah sepanjang malam. Saudara-saudara, di sini dikatakan dalam ayat yang ke-9, dan api mesbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Ya, korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mesbah semalam-malaman sampai pagi, dan apinya tidak boleh padam, harus dijaga. Jadi saudara dan saya, kalau ingin berkenan di hati Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara dan saya harus mempersembahkan tubuhmu menjadi korban bagi Tuhan. Kedaginganmu harus diserahkan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan tindakan seperti ini harus terus dilakukan sampai pagi. Apa artinya sampai pagi? Sekarang keadaan dunia itu digambarkan seperti malam hari. Kata firman Tuhan surat Roma pasal 13, hari sudah jauh malam dan sudah hampir siang. Jadi saudara-saudara, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Ini sudah digambarkan jauh malam, sudah mau masuk subuh, sudah hampir siang. Nah saudara, kalau sudah subuh begitu kan orang enak tidur, saudara. Kalau udah jauh malam ngantuk, enaknya tidur. Kalau tidur, itu api di mesbah tidak terjaga, bisa padam. Jadi saudara dan saya, di tengah keadaan dunia yang gelap seperti ini, saudara dan saya harus tetap berjaga-jaga. Caranya apa? Berdoa. Kata Tuhan Yesus, kamu harus berjaga-jaga dan berdoa. Saudara harus terus dengar firman Tuhan dan berdoa. Dengar firman Tuhan dan berdoa. Firman Tuhan itu adalah pelita yang menerangi langkah kita, yang membimbing kita supaya kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa, minta api Roh Kudus, minta minyak Roh Kudus, supaya ini semangat di dalam berkorban sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai padam, tetapi supaya tetap terus menyala sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat saudara pada pagi hari ini. Api mesbah harus menyala sepanjang malam. Jadi saudara-saudara harus terus mempersembahkan hidupmu, tubuhmu menjadi korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab kata firman Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sesungguhnya adalah bukan cuma beribadat, datang ke gereja dan seterusnya, tetapi persembahkan kedaginganmu di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Saudara-saudara, mari kita menaikkan satu pujian. Bukan dengan barang fana, kita ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, firman Tuhan tadi berkata dalam surat Roma 12 ayat 1, Tuhan ingin supaya saudara dan saya mempersembahkan tubuhmu menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan di dalam ayat terakhir kitab Imamat tadi dikatakan pasal yang ke-6, Tuhan ingin supaya saudara dan saya tetap mempersembahkan hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sepanjang malam itu saudara-saudara harus jaga api mezbah itu tidak boleh padam. Semangat untuk saudara dan saya berkorban untuk Tuhan, mempersembahkan tubuhmu, jangan sampai padam. Saudara dan saya harus tetap semangat mempersembahkan korban buat Tuhan. Artinya apa? Senangkan terus hati Tuhan dengan tindakan-tindakan kita, dengan korban-korban kita, dengan mempersembahkan tubuh kita, dan Tuhan akan senang, Tuhan akan bersuka cita. Kita naikkan kurnya sekali lagi dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk terus menjaga semangat kami dalam berkorban, supaya kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan dengan demikian Tuhan boleh bersuka cita karena kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, memberkati seluruh jemaat dan anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini.
Biarlah supaya mereka juga boleh memiliki hati yang terus mencintai Tuhan, yang terus mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan, sehingga mereka pun menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.